Filosofi keris itu. Iya, Nah, iya. ada catatannya Mas Danang, ada nggak bagaimana keris itu seolah-olah memiliki kekuatan yang apa, yang luar biasa? Contoh misalnya. Selamat siang teman-teman di Blockers. Saya ini sekarang ini hawanya lagi agak-agak gimana gitu. Ruangan studio kita nih hawanya kok agak-agak rasanya ada sesuatu yang yang lain dari biasa. Ya mungkin nanti Blockers melihat di belakang saya ini, wah kayak gini udah terpampang ini pusaka Jawa ya, namanya keris, di sampingnya juga ngeri-ngeri juga nih. Baik, kita akan ngobrol seputar gini loh. Bukan, kita tidak akan ngobrolkan soal keris atau tosanaji, tidak, tetapi ada beberapa item yang item pemikiran seputar bagaimana filosofinya, kemudian kita tarik kepada keadaan zaman kita. Nah, siapa yang akan berbicara begitu? Saya sebetulnya kalau figur ini nggak usah perlu dijelaskan, beliau adalah Bapak Dr. Danang Wahyu Broto. Selain wakil rakyat di DPRD DIY, ketua komisi B, beliau juga anggota REI, kemudian juga akademisi. Oke lah, pokoknya segala macam lagi. Yang akan kita tanyakan itu adalah hubungannya opo atau presiden dulu zaman saya, apalagi akademisi, intelektual, kemudian wakil rakyat yang banyak sekali kegiatannya gitu. Oh ya sempet ngurusin keris ya. Aku ya randuwe keris yang keris siji. Baik, Mas Danang, selamat siang Mas. Siang Mas Dwi. Mas, ini pertanyaan saya, keris ini tinggal apa toh Mas? Pertanyaannya. Ya, sebelum menjawab pertanyaan Mas Dwi, justru saya itu penasaran. Ini sebenarnya hal sangat pribadi dan private buat saya. Karena ini apa ya? Karena ini rasa, ini taste gitu ya. Yang itu adanya itu betul-betul di hati yang paling dalam. Tetapi justru disinilah sebenarnya letak dasar semua aktivitas, kegiatan, bersosialisasi, bermasyarakat, sekolah, apapun itu sebenarnya juga kita ambil dari filosofi yang sangat mendasar. Saya cukup surprise kok Mas Dwi tahu. Saya punya, bukan saya kolektor atau apa, saya punya karena memang ini menjadi bagian dari peradaban personal saya, baik masa lalu maupun masa depan. Jadi kalau ditanya hubungannya sangat erat karena tadi saya bilang ini surprise buat saya karena ini bersifat personal gitu ya. Bahwa keris ini saya melihatnya sebuah filosofi atau lambang yang paling dalam. Tidak dilihat ini secara fisik, meskipun fisiknya itu juga kalau rasa ini sudah menyatu, fisiknya itu juga luar biasa. Kalau kita cerita ini dari sejarah, kemudian narasi-narasi atau literasi yang kita peroleh itu, bagaimana cara membuatnya, bagaimana kandungan di dalamnya. Ini kalau mistisnya itu bukan klenik, ini lebih pada radiasi karena memang bahan-bahannya itu tidak hanya bahan dari bumi tetapi dari luar angkasa juga, meteorit gitu ya. Jadi kalau ini ada reaksi kimia itu memang iya. Jadi kalau sedikit rada mistis itu ini auranya itu iya. Bahkan saya itu tiap hari masih percaya nggak percaya Mas, ini kan saya taruh di depan pintu masuk kamar itu. Jadi saya masuk kamar malam tidur itu mesti ngerti posisinya seperti apa. Nah ketika bangun itu mesti ada pergeseran tempat. Waduh, wah, ini medeni. Sebenarnya bukan medeni ya, karena memang dia punya punya energi. Oh energi, ya, ada energinya. Energinya. Jadi nah ini cerita nanti jadi kanuragan. Saya lebih pada posisi begini. Saya tadi cerita filosofinya ya. Jadi saya Muslim, ya insya Allah ya, taat tidak taat itu bicara perspektif ya. Tetapi saya menyadari betul bahwa Muslim itu tidak hanya bicara hablum minallah dan hablum minannas. Ini kan ayatnya iya, hadisnya begitu. Tetapi di Jawa, di Jogja ini masih ada satu komponen lagi yang mungkin tidak ditemui di negara Arab. Hablum minallah, hubungan kita dengan Tuhan, hubungan
kita dengan manusia, hablum minannas, dan ada satu lagi yang namanya hablum minalam. Hubungan kita dengan alam. Itu kalau orang Jogja asli, orang Jawa itu akan memahami betul hubungan kita dengan alam ini juga menjadi perspektif kita terhadap semua langkah-langkah kita. Jadi itu yang mendorong bahwa posisi filosofi ini menjadi mengakar di setiap kegiatan. Bahkan kalau Robert Kiyosaki bicara kecerdasan intelektual, ya, kemudian kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual itu ketika menyatu itu sukses adalah masalah waktu. Justru secara teori seperti itu, secara prakteknya keris filosofinya ini adalah bagaimana menyatukan kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Kalau kecerdasan intelektual relatif lah, IQ itu relatif karena kognitif ya. Tetapi menguatkan kecerdasan emosional dan spiritual menjadikan satu itu paling berat. Bentuknya gimana? Jadi kan gini, ada kecerdasan emosional, spiritual, ada kecerdasan intelektual. Betul. Nah, kecerdasan emosional dan spiritual di dalam keris itu, nah ini saya jadi gini Mas, setinggi apapun jabatan saya, sepandai apapun kognitif saya, intelektual saya, tetapi di atas itu semua ada namanya akhlak. Jadi yang paling tertinggi itu bagaimana seluruh yang kita ada ini ada bicara akhlak. Yang ini sudah mulai tergerus nih di zaman modernisasi ini. Nah kalau bicara filosofi akhlak, justru di sini. Kenapa sih keris itu bukan untuk bertarung, Mas? Keris itu bagaimana menundukkan lawan. Nah ini keris ini bukan itu kan senjata, betul. Senjata kan? Betul. Tapi kenapa beda dengan golok? Kenapa dengan pisau? Iya. Kenapa senjata bukan bayonet? Keris ini nganu nek jarine pelawak zaman dulu ini melungker reso ngomong. Tapi ini kembali ke sini menarik. Itu bedanya apa keris dengan tombak, keris dengan itu apa, Mas? Nah justru itu sebenarnya ini ilmu yang menurut saya baru belajar betul. Mohon izin suhu yang memahami filosofi dan perkerisan, mohon izin saya masih belajar. Jadi ini bicara rasa. Sebenarnya kalau melihat konteks keris itu kan bentuknya kan senjata. Iya senjata. Tetapi justru sebenarnya ini adalah lambang dari bagaimana kita melawan hawa nafsu, mengalahkan lawan kita dengan cara-cara yang cukup elegan. Jadi kalau sedikit cerita saya mau cerita agar tidak pasti. Jadi nyuwun sewu, keris itu bukan kayak golok perang-perangan gini, bukan kayak samurai gitu, bukan. Justru sebenarnya zaman dahulu yang namanya orang mati dengan keris itu musuh itu sudah menyerahkannya nyawanya ke yang punya. Jadi keris itu hanya tinggal bles. Ini kan sebelum bles itu sebenarnya sudah kalah. Tanpa harus terang. Enggak begitu filosofinya. Itu tombak, itu golok, pedang. Tetapi kalau ini adalah ada gampangannya musuh menyadari kesalahannya atau musuh merasa sudah kalah gitu ya, kalah apapun dia akan datang, dia akan untuk menyerahkan, ngaku kalah. Dan konsekuensi logisnya adalah bahwa dia akan menyerahkan dirinya gitu. Sehingga tidak ada perang dengan keris itu tidak ada. Sampai gitu. Justru filosofinya itu sebenarnya begini, di konteks modern ini bagaimana permasalahan atau musuh itu ya kita taklukkan dengan cara filosofi keris itu. Tetapi dia tidak membunuh ya, artinya tidak sampai kita itu orang menyerah terus mati itu tidak. Tapi coba keris itu filosofinya bagaimana mengalahkan tanpa ngasorake. Nah, oke gitu ya. Ngeluruk tanpa bolong gitu. Jadi ini filosofi yang paling tinggi, bahkan saya tadi menyampaikan tidak hanya bicara kognitif, bicara kepandaian atau jabatan apapun, tetapi yang paling tingginya adalah akhlak. Di mana bahwa filosofi keris ini adalah bagian dari beda, Mas. Nyun sewu ya, kalau saya punya beberapa teman itu ya, TNI maupun ketika dia sipil biasa gini bisa sebagai seorang sipil, tapi ketika beliau pakai seragam itu memang luar biasa. Dengan seragam itu dia akan punya tanggung jawab, punya segala macam itu ya. Tanggung jawab, perbowo gitu ya, pribadi yang berwibawa memang di atas nama negara.
gitu ya, dengan seragam. Tapi coba dengan kita memakai keris, itu justru yang begini itu tambah gini loh. Maksudnya kan kita pakai, misalnya kita bawa keris ya. Taruh di belakang ya, gitu. Mau gini gimana, mau gini tuh nggak bisa oh, itu filosofi menarik gitu. Jadi justru kalau kita pakai keris, kita tidak bisa membusungkan dada, justru malah membuat kita, wah ini harus dicatat ini. Teman saya itu pakai gagah itu kan luar biasa dia dengan bintang jasanya itu. Tapi begitu dia pakai keris, dia nggak bisa membusungkan dada lagi. Nah ini apa? Saya tuh sekali lagi kaget, Mas Dwi kok ngerti itu, karena ini bagian dari semakin tinggi saya tadi bicara akhlak moral itu adalah bagaimana perform itu ketika kita sudah memakai itu hati kita ya dengan Allah, ya dengan manusia, ya dengan alamnya. Ini juga akan ikut apa ya semua jadi adem, ayem, tentrem itu. Tidak hanya bicara tadi radiasi bahannya, tetapi energi yang keluar dari itu ya. Tetapi bahwa pemahaman itu sangat. Nah, sekarang gini, Pak Danang, apa yang ditangkap oleh Pak Danang filosofi keris itu pada kesibukannya pekerjaannya Pak Danang loh, sebagai wakil rakyat umpamanya, sebagai akademisi, atau sebagai organisasi pengusaha atau segala macam, itu sebenarnya banyak persoalan. Nah itu apa terus umpamanya persoalan bawa DPRD, ono ketemu ngomongin siap terus. Nah itu maksudnya gimana itu, apa yang diambil dari Mas? Jadi pertama kalau kita melihat fisiknya ya, saya itu benar-benar Mas, kenapa keris ya, kenapa samurai kalau di Jepang, bukan golok, bukan senjata pistol, bukan apa, karena itu kita menghargai betul prosesnya. Bagaimana hidup ini adalah proses. Ya kita ini bukan dari siapa-siapa dulu, dari nol kontrol kan, lahir ceprot itu nggak punya. Tetapi proses inilah yang menentukan nilai, menentukan harga, menentukan kualitasnya, prosesnya. Bagaimana keris kalau zaman dulu cerita, bikinnya itu pakai tangan, itu puasanya mungkin 40 hari 40 malam, memang orang sampai gitu, itu yang zaman dulu empu itu luar biasa besarnya. Sampai sekarang itu bicara di tempat itu berkali-kali, karena materialnya itu sebenarnya tidak bisa nyatu materialnya itu. Tetapi karena terus dihajar, dipukul, ya mungkin tebalnya itu 1 senti gitu ya, mungkin hanya tinggal 2 mili, 3 mili, bayangkan. Itu memadat gitu, dipanaskan, dipukuli, coba kalau kita manusia nih, menungsa itu kalau gelem rehatin, semua dilakoni dengan jujur itu mana enak sih? Kita mau susah gitu, dipukul, dipanasi, pasti akan muncul kualitas, mungkin akan muncul kemuliaan. Apa ya, ada sesuatu yang, nah ini filosofi ini juga menjadi sangat penting. Sekali lagi, tidak hanya sekedar fisik. Dan kemudian ketika itu jadi, itu juga bentuknya bisa macam-macam. Ada beras utah, ada pamornya itu, dapur-dapurnya ini kan bisa berbeda. Nah ini menentukan proses kita. Saya ini melalui proses dipukul. Jadi apa Ki? Aku tadi nopo sosro, bahan itu tadi ya. Coba bayangkan hanya pisau dapur itu. Pisau dapur ngapain di tempat? Langsung ambil bilah, digosok, dicat atau dibersihin, sudah pisau dapur. Tetapi kalau ini kan tidak dari fungsi secara ansih, tapi bagaimana saya ini dihajar, dipanasi, dipukul, semakin bentuk gitu. Semakin banyak dipanasi, semakin banyak dipukuli, itulah akan menentukan output, menentukan hasil, kualitas. Dan ini bukan jadi senjata perang, tapi untuk mengatasi. Menundukkan, mengalahkan tanpa bolong, meluruk tanpa bolong. Ini, nah itu bicara bicara bentuk ya, bicara. Nah kalau tadi filosofinya jelas bahwa kita ini, kalau orang Jawa itu ya priya sempurnaning priya kuwi wis mo wanita tuwa kukila
sepeda. Ronggo itu kendaraan gitu ya. Iya. Wanita apa. Nah, senjata itu dalam arti bukan senjata fisik, tetapi senjata itu lebih tadi pada posisi memanage emosi, kemudian bagaimana senjata itu bisa bermanfaat buat masyarakat, bagaimana kita ini menjadi wakil rakyat itu ya benar-benar bermanfaat. Ini kan butuh senjata, butuh kebijakan, butuh pemikiran, butuh banyak hal. Lambangnya ya keris. Karena orang Jawa ya. Iya. Oh, kalau gini loh. Jadi saya punya pemikiran gini. Ini jane wakil rakyat. Apa dukun ya? Malah dukun. Saya nggak bisa bayangin tiba-tiba Mas Danang nganggo udeng gitu. Wah, kampus tekan keris sekarang ngojan ini wah habis. Ngarepe ono nyanu. Saya berusaha untuk Mas Danang tadi mensinkronkan antara pola pikir yang sekarang ini dengan filosofi keris. Ada catatannya Mas Danang, ada nggak bagaimana keris itu seolah-olah memiliki kekuatan yang yang luar biasa? Contoh misalnya dia kalau misalnya tengah malam tertentu tidak dikasih budak, kemudian dia bisa berdiri sendiri, kemudian ada penunggunya di dalamnya. Sebetulnya kalau ditarik dengan keilmuan sekarang itu seperti apa, Mas? Iya. Kalau saya tarik di agama lah ya, mungkin orang melihatnya tangible ya kan, kita memang suruh percaya hal-hal yang gaib. Memang ada malaikat itu kan gaib, iblis itu kan nggak kelihatan nih. Tetapi diambil positifnya ya. Artinya positifnya gini, saya itu apa adanya, nek basa Jawa itu polosan. Jadi kalau keris-keris ini nanti tidak sesuai dengan saya, bikin saya sakit atau apa negatif, itu biasanya nggak tahu kenapa. Jadi saya itu punya keris itu 9, dan itu nambah itu mesti nambah kalong satu, jadi tetap itu 9. Dan ini modalnya itu modal titipan, saya tidak ada beli mahal bos, bos, pisoanan bos. Ya kebetulan saya itu ya di dalam juga, jadi saya itu juga bagian nguri-nguri budaya, kebudayaan di dalam Keraton Jogja, ya pangkatnya wis Wedono itu. Saya gajinya berapa? Ini kan ngomong, jadi memang bagian dari kebudayaan gitu. Ya itu kembali lagi kalau kita bicara percaya tidak percaya, iya kita itu malaikat itu ada. Tetapi sekali lagi karena saya merasakan polosan gitu ya, itu ya fine aja. Dia kalah kok dengan kita dalam tanda petik. Mas Danang boleh nggak kalau Mas Danang tuh melihat keris itu, iya toh? Mas coba yang mana? Nih. Pasti kan ada namanya ya. Kalau ada namanya, ya toh ada namanya toh. Teman-teman di blogger kita lihat ya tuh ya. Ini namanya. Nah, yang diambil itu warongkonya. Oh gini. Etikanya gitu ya, buka terus warongkonya diambil gitu ya. Kalau ini diginiin itu sebenarnya bentuk penghormatan. Oh gitu. Tapi bisa dikasih minyak wangi. Iya, larangan namanya. Larangan itu dulu mesti ada bisa begitu, ada minyak yang itu ada bisanya. Nah ini kebetulan yang saya ambil ini adalah pamornya itu sengkelat ini kalau dia salah. Yang namanya Kiai Sengkelat itu. Iya gitu pamor dapurnya. Jadi nyonya kalau saya memperhatikan gini itu rasanya wes ya? Dan jadi pas mumet kayak mungkin lihat fotonya pacar Mas Dwi itu. Gimana ya? Apa ya? Terasa ada ikatan energi gitu ya. Kalau sengkelat ini lebih pada filosofinya kan bagaimana saya pemimpin itu mensejahterakan masyarakat. Oh gitu. Jadi filosofi sengkelat itu kalau ini keluarga atau masyarakat saya masih susah gitu, saya akan banyak menggunakan ini sebagai lambang. Saya masih prihatin kalau bicara sengkelat ini saya kayak masa pandemi gitu kan, masa ini masih prihatin. Ini literasinya kira-kira begitu loh. Ini sengkelat. Jadi pemimpin yang
yang menggunakan sengkelet ini memang pemimpin yang masih memprihatini rakyatnya. Bukan pemimpin yang memprihatinkan. Pemimpin yang prihatin dengan masyarakatnya. Jangan. Jadi ini filosofis juga menurut saya. Pamor atau dapur ini kalau melihat aduh bisa kayak wong susah ini. Nanti agak beda mungkin saya lupa yang mana yang junjung derajat. Junjung derajat itu. Ya itu junjung derajat itu kalau bicara pangkat kayaknya derajat gitu ya. Gitu. Ada Kiai Brojol barang ya. Saya masih punya itu. Kebetulan kakek itu masih punya 2 keris, yang satu yang dikasih namanya Kiai Brojol. Itu karena katanya kalau susah melahirkan angel ya. Itu keris ini saya lihat luar bantal di turun dan brojol gitu. Itu sugestif itu menjadi apa ya? Bisa jadi kekuatan juga ya. Iya. Oh gitu. Ya dilarang tuh bahasanya gitu. Angel tuh melahirkan itu sama Mbah Kakung di taruh keris di namanya Kiai Brojol masih saya simpen waktu itu biar biar dimandiin Mas Danang gue ya. Itu urung sempet. Katanya sih karena ditaruh di bantal terus lahirannya jadi. Betul. Nah sama sugestif tadi sengkelet itu secara psikis saya merasa bahwa masyarakat kita belum sejahtera loh. Oh gitu. Saya sebagai pemimpin selevel kecil apapun saya harus masuk ke hati. Nah ini kayak apa? Makanya melihat gitu kan, aduh. Jadi melihat keris terus ada bayangan situasi saat ini dan tugas kita juga seperti ini gitu ya. Bagus juga. Insya Allah kalau masyarakat Jogja ini sudah sejahtera, saya yakin sengkelet saya ini mesti pindah ke orang lain. Oh gitu ya. Caranya gimana? Tapi kalau belum sejahtera ini masih di rumah ini. Masih sering saya pakai ini mungkin. Aduh, baik teman-teman di blogger, ini sebetulnya bisa berseri 2002 malam, 2001 malam itu. Tapi ada hal yang saya tangkap, saya catat sini bahwa yang pertama keris itu memiliki energi. Nah, energi itulah yang mempengaruhi kehidupan kita. Nah, jadi interaksi antar energi itu yang sering terjadi pada seperti Pak Danang ini dan itu yang mempengaruhi pola pikir, pola tindaknya. Kemudian ada keris itu bukan hanya sekedar murni budaya, tapi juga memiliki makna filosofi yang dalam bagi seseorang. Jadi contoh yang paling gampang terakhir kita Mas Danang sumpah itu mikir kayak itu buka sampai mati. Oh iya, jadi masih banyak kayak gitu. Jadi artinya betul-betul punya peran. Jadi masa lalu lewat pesan Haji seringkali menjadi bahan utama untuk memecahkan persoalan di masa datang melalui sinergi energi yang keluar dari kan memiliki energi ya kan, memiliki energi yang mempengaruhi pola pikir kita. Dan yang paling penting adalah ada 3 poin selain hablum minallah, hablum minanas juga hablum minallah. Jadi artinya bahwa kita harus memiliki silaturahmi hubungan baik dengan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, kemudian juga kita hubungan baik dengan sesama makhluk, dan juga yang terakhir juga dengan alam. Ketiga ini bisa dicapai akan menjadikan sebuah keharmonisan. Keris mewakili poin yang ketiga. Apabila kita betul-betul mengurus budaya Jawa atau Sanaji seperti contohnya keris, maka mungkin kita bisa melengkapi ketiga poin yang dibutuhkan. Baik, terima kasih Pak Danang, luar biasa kerisnya. Wah ini kita tutup, sampai ketemu lagi. Salam.